Itu juga ngeri juga ya saat itu kereta anjlok itu kan dia sempat ngeguling ke sawah ya ngeguling ke sawah semuanya tuh berantakan. Nah lagi-lagi ya itu di situ aku melihat cewek cuman dia bukan prami nggak pakai pakaian prami gitu tidak jadi dia pakai baju putih. Itu perempuan yang lu lihat yang duduk di gerbong 7 ini itu arwahnya yang kemarin kereta ini tabrak. Naik lokomotif. Nah itu aku ikut di depannya tuh, di depan ke arah stasiun berikutnya lah ya gitu kan, stasiun berikutnya. Di pertengahan itu nabrak orang. Kepalanya itu nempel di kaca depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping saya ini udah ada Kak Ladies. Waduh. Gimana Halo nih Kak? Bang, Kabarnya nih? Baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Kak Ladies. Baik. Ladies and gentlemen. Wah, ya kan? Oke. Nah, sebelum Kak Ladies ini menceritakan pengalamannya nih ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih, Kak Ladies, ya kan? Sama-sama. Udah meluangkan waktunya datang ke sini untuk membagikan pengalamannya nih ke teman-teman semua. Yang semoga aja nih ya, teman-teman semua di balik pengalamannya Kak Ladies ini, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu kan ya. Nah sebelum masuk ke cerita, ternyata nih Kak Ladies merupakan salah satu konten kreator. Nah betul. Di konten kreator apa sih Kak yang dimaksud, horor kah atau apa gitu? Untuk saat ini horor. Horor, Betul oke. sekali. Berarti nama channelnya apa itu Kak? Ladies Misteri 2 untuk di TikTok, kalau untuk di YouTube-nya Ladies Misteri. Nah, linknya tuh ada di bawah video tuh ya, teman-teman semua. Dan itu tentang horor apa nih? Podcast kah atau penelusuran kah? Penelusuran. Penelusuran. Penelusuran Oke, dan pemecah mitos. pemecah mitos. Betul. Oke, untuk teman-teman semua yang penasaran dengan kontennya Kak Ladies, silakan mampir ya ke TikTok ataupun di YouTube. Linknya tuh ada di bawah video. Oke, Kak, ngomongin masalah pengalaman nih Kak ya. Ini sebelum menjadi konten kreator dong berarti kan ya? Betul sekali. Saat itu Kak Ladies menjadi prami ya? Betul. Prami di salah satu kereta lah, gitu kan ya. Dan itu tahun berapa itu Kak? Itu sekitar tahun 2000. Tahun 2000? Iya. Tahun 2000 berarti kuliah tuh masih di Manggarai ya? Masih di Stasiun Manggarai ya? Betul. Oke, dan ternyata nih teman-teman semua selama Kak Ladies menjalani profesi itu ngalamin beberapa hal kejadian. Betul. Dan yang paling epicnya lagi nih, mohon maaf ya kan, ada yang ketabrak kereta tuh. Iya, itu serem banget. Oke, berbicara tahun sekarang mungkin di setiap perlintasan kereta api tentunya udah ada palang pintu itu ya. Masih, udah ada. Tapi kan belum sebanyak sekarang. Betul. Itu kan ya. Belum Oke. secanggih sekarang Belum juga. secanggih sekarang Betul. juga, masih manual gitu kan ya. Oke, ya wis. Ini penasaran sih tentang kisahnya Kak Le di sini saat menjadi profesi prami ya. Prami kereta api gitu kan. Ini mungkin tahan dulu kali nih Kak, cerita nih Kak ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Kak, silakan kopinya. Aduh. Di sini harus ngopi Kak. Tempatnya ini cantik sekali.
langsung di sini selalu ketagihan dengan kopi ini Kak. Ya enak kan? sih. Enak kan? Oke, udah siap ya kali ini saya untuk cerita nih ya? Oke, siap. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi saat itu tuh aku masih tinggal di daerah Kebumen ya. Memang aku kan kelahiran Jakarta. Cuman pada saat itu tuh aku besarnya tuh di daerah. Oke. Nah, pada saat itu tuh aku memang sekolah tuh sampai SMA itu di sana gitu kan. Nah, begitu di sana sudah tidak ada urusan apa-apa, dalam arti ya udahlah gue harus balik nih ke tempat aku dilahirkan gitu kan. Nah, akhirnya daerah-daerah Jakarta gitu kan. Nah, setelah aku kembali ke sana, aku tuh sempat bingung juga sih. Itu sekitar tahun 2000-an. Nah, tahun 2000-an itu aku bingung untuk masalah kerjaan, ya kan? Karena saat itu aku habis dari kampung nih, habis dari Kebumen kan, terus kembali lagi ke Jakarta, nggak ada kerjaan, nggak ada apa, dan saat itu kan aku masih ngikut keluarga, ya kan? Ikut ibu, ya kan? Ikut adik gitu kan dalam satu rumah. Yang namanya kita nganggur itu kan nggak enak, ya kan? Dalam satu rumah tuh hanya tidur, makan, main. Nah, yang namanya kita udah dewasa, ibaratnya yang udah bisa mandiri kan, ada perasaan, wah, gue harus cari kerja nih, ya kan? Nggak mungkin gue harus nganggur melulu di rumah, sedangkan orang tua gue harus ngasih makan gue nih, gitu kan, dalam hati kan gitu. Oke lah, mulailah tuh aku cari kerjaan lah di Jakarta. Tapi ternyata kan cari kerja di Jakarta itu kan nggak mudah. Ya kan, udah kesana kemari, ternyata memang kan belum hoki untuk mendapat pekerjaan. Nah, saat itu aku seneng banget tuh main kan ke mall gitu kan, jalan kemana gitu. Nah, pas suatu saat itu aku main di salah satu mall yang ada di daerah Senen. Nah, ya kan, di daerah Senen itu aku main, aku coba jalan-jalan. Nah, kebetulan ada nonton film nih, kok film horor. Emang dari kecil kan aku suka horor ya. Walaupun aku tuh penakut tapi seneng banget gitu ya, namanya nonton film horor. Nah, dari situ aku lihat, kok seru filmnya. Di situ nongkrong lah sambil minum kopi ya kan, milih-milih mau nonton apa, nonton nggak ya gitu kan. Akhirnya ada satu cewek yang sama-sama mau nonton sama aku. Nah, di situ akhirnya yang namanya cewek ketemu cewek itu kan bawelnya keluar. Iya akhirnya kenalan lah di situ. Ternyata namanya Novi. Terus ya udah kita nonton bareng. Nah, setelah itu ya udah kita nonton bareng tuh, nggak ada pembicaraan apapun karena kan kita fokus ke film kan saat itu. Nah, begitu keluar ya udah akhirnya kita sambung dengan tukeran nomor telepon ya. Terus ya udah sampai ketemu ya, udah selesai tuh, udah ngobrol, udah kita nongkrong di kafe juga ya kan. Udah tuh pulang. Nah, malamnya itu aku coba lah ngobrol sama dia. Lu kerja apa sih gitu kan sama dia. Gue lagi ngelamar kerjaan nih, dibilang gitu. Kerjaan di mana, gue ikut dong, bilang gitu kan. Gue sih lagi ngajuin prami gitu kan di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta tapi di bidang kereta api gitu kan. Gue boleh ikut nggak sih gitu kan. Terus ya boleh sih gitu kan, ya kalau mau ikut ya udah kita janjian aja hari Senin gitu kan. Lu bawa semua keperluan buat ngelamar kerjaan lah ya, kayak CV kayak apa gitu, lu bawa aja semuanya, kita coba-coba gitu kan, siapa tahu diterima gitu. Nah, akhirnya ya udahlah, tiba hari Senin kita janjian tuh, ketemulah di kantornya di daerah Tebet. Nah, udah tuh ketemu di sana. Ya udah senang tuh, pokoknya happy lah, kita juga saling mendoakan, kita saling support, moga-moga kita berdua bisa keterima ya gitu kan. Udah tuh setelah itu
interview lah satu-satu gitu kan. Udah pokoknya bawahnya tuh deg-degan banget. Udah deg-degan banget. Dan udahlah interview. Di situ ada berapa yang lamar kerjaan tuh, ada sekitar 5 atau 6 cewek untuk ngelamar jadi prami kan. Ternyata memang Tuhan itu mengabulkan doa kita berdua kan. Terus pengumumannya kan besoknya nih, ya kan? Pengumumannya besoknya. Setelah dari situ kan terus kita pulang nih kan. Pulang, kita ngobrol lah di telepon lah biasa ngerumpi. Aduh kita diterima lah mudah-mudahan gitu kan. Ya udah. Besoknya kita dapat informasi di telepon ternyata kita berdua diterima. Alhamdulillah seneng banget kita berdua gitu kan. Akhirnya udah tuh kita dikasih keberangkatan pertama itu di 3 hari setelah kita diterima. 3 hari, terus dari situ oke lah kita ketemu di mana nih gitu kan untuk pertama kali, karena kan ini pengalaman pertama nih aku jadi prami gitu kan. Ya udah akhirnya kita datang ke stasiun Manggarai karena kita memang kan kumpul nih di sana gitu kan, kumpul untuk dijelaskan pekerjaannya apa aja, dalam arti kita briefing lah ya, kita briefing di sana gitu kan. Jadi setiap keberangkatan itu ada 2 prami, ada 2 prama, ada 2 kapten, dan ada 2 petugas kebersihan. Ya, udah tuh kita briefing semuanya di situ. Nah, kok saat pulang briefing itu kan udah menjelang malam, ya kan? Menjelang malam itu kita berangkat itu jam berapa ya? Sekitar jam 8 keretanya. Kan itu udah semua kereta api tuh yang eksekutif khususnya itu semuanya kan tertampung di stasiun Manggarai. Ya kan? Nah, di situ teman-teman tuh sempet cerita gitu kan. Sambil ini nih, setelah briefing itu kan. Lu tahu nggak tentang cerita stasiun Manggarai gitu? Terus aku bilang, emang apa sih gitu kan? Yang namanya aku baru di Jakarta gitu kan. Ya horor sih gitu kan. Terus horornya di mana gitu? Ya banyak kejadian gitu kan, kayak semacam ada kereta hantu yang suka lewat itu di atas jam 12 gitu kan. Terus ada penampakan sosok pedagang asongan, cuman dia fisiknya tuh cebol, kayak pendek gitu. Nah, terus ada juga hantu tanpa kepala yang dibawa kepalanya. Terus belum ada yang melihat juga sosok perempuan yang suka duduk di peron stasiun gitu kan. Dan yang gokil lagi, ada juga yang pernah melihat tuh ada sosok dia sering jalan-jalan di rel gitu. Entah itu ngapain ya. Nah itu banyak tuh kita semua tuh pada ngomongin tentang horornya stasiun itu gitu kan. Terus masa sih emang beneran ada? Ya lu coba aja nanti kalau udah lama kerja di sini. Kan teman-teman tuh juga banyak yang sudah lama ya yang kerja di situ kan. Dari pengalaman mereka itu diceritakanlah ke aku gitu kan. Jadi abis itu aku dengar cerita lagi dari para pedagang asongan yang memang sudah bertahun-tahun tinggal di berdampingan dengan stasiun Manggarai. Dulu tuh kan banyak tuh yang pedagang asongan yang masuk ke stasiun. Kalau sekarang kan sudah tidak boleh sama sekali ya. Nah itu dari mereka pun aku dapat cerita itu. Jadi udah tuh ngerumpi terus banyak perjalanan ke dalam nih, ke kabin kereta. Ke kabin kereta ya kan. Udah semuanya diceritakan. Terus yang namanya aku suka horor walaupun penakut itu ya tetap aku tanyain, emang bener ceritanya kalau stasiun Manggarai? Iya emang begitu gitu kan. Oke lah gitu kan, kita sambil kerja tuh karena kan biasanya tugas pramugari itu naik kereta ya di sana, terus kita masukin dulu sih masih ada snack ya untuk dibagikan ke penumpang. Kalau sekarang kan udah nggak ada tuh, dulu masih ada. Jadi begitu kita masuk kereta kita masukin snack tuh di staplesin ya kan, ada berapa nih penumpang hari ini gitu kan. Jadi udah selesai masukin snack itu kan, terus kita siapin di bagian dapurnya untuk menu-menu apa sih malam ini gitu kan. Jadi semuanya dari kopinya, minumnya, makanannya gitu kan sudah. Begitu di bagian restorasinya sudah selesai, lanjut ke gerbongnya. Kita cek semua dari mulai belakang sampai akhir ya kan, semuanya udah beres semua, bangkunya udah tertata rapi, sudah menghadap ke depan semuanya. Itu kan tugas kita semua nih. Yang bagian kebersihan juga kan
udah bersih-bersih tuh toilet semuanya tuh kita cek juga nih, takutnya kan ada yang kelewat ya kan, belum dibersihin. Ya udah, terus aku cekin tuh semuanya, oh udah bersih gitu kan, ya udah. Nah sudah selesai semuanya, kereta berangkatlah ke Gambir. Ya, kereta berangkat ke Gambir, terus di Gambir kita sudah mulai menjemput penumpang dengan cara berdiri di depan pintu, ya kan, pokoknya menyambut semua penumpang tuh yang naik ke kereta kita gitu kan. Terus ya sudah, banyak nih penumpang. Tapi pas malam itu kan malam Jumat jatuhnya ya. Pas malam Jumat itu pokoknya ada rasa nggak enak memang sih. Memang ada rasa nggak enak. Ya udahlah, mungkin perasaanku aja karena namanya juga pertama kerja. Oke. Udah penumpang kita udah cek naik semua. Nah, udah tutup pintu tuh ya. Tutup pintu, terus kita cek nih jalan semuanya. Dari gerbong biasa, dari awal sampai akhir gerbong kan. Itu sudah penumpang sudah stay dengan nomor bangku masing-masing ya kan. Udah tuh, udah gitu udah kita balik lagi ke restorasi. Nah di sana kita tetap sambil ngobrol cerita yang horor-horor gitu kan. Terus sambil kita kerja juga menyiapkan segala sesuatunya. Setelah itu udah kereta jalan, ya kan? Udah kereta jalan, kita mulai tuh berbagi tugas untuk menawarkan makanan dan minuman, ya kan? Keliling buat itu ya? Iya, pakai waktu keliling gitu kan. Udah aku bawa-bawa tuh seperti biasa lah, nggak ada keganjilan apapun ya, menawarkan makanan minuman ke penumpang tuh satu-satu gitu kan. Sudah selesai itu kita balik lagi ke restorasi gitu. Begitu kita balik ke restorasi, tinggal part kedua nih, menawarkan selimut dan bantal. Karena kereta eksekutif ini memang terkenal dingin banget gitu kan. Jadi udah sebagai salah satu servis kami itu untuk membagikan bantal dan selimut. Itu sewa kan, Mas, sewa ya? Tapi kalau sekarang sewa. Dulu tidak. Oh. Ya dulu tidak tuh dibagikan kan. Nah, sudah. Akhirnya kita bagikan tuh ya satu. Udah kebagian semuanya gitu. Nah, kalau kereta tempat aku kerja itu mungkin karena mahal, jadi nggak setiap malam itu penuh. Jadi kadang kosong satu gerbong, nanti gerbong yang lainnya ada 5 orang, nanti ada setengahnya, nanti jadi nggak semuanya full. Karena aku tahu, karena kereta itu kereta yang nggak memang semuanya orang tuh bisa mampu beli. Kelas menengah atas berarti itu ya keretanya. Nah, betul sekali. Udah gitu, sudahlah ya, kita sudah berbagi selimut, itu posisinya sudah sekitar jam 8-an lah. Nah, jam 8-an lah. Ya, pokoknya pengalaman pertama itu di hari pertama itu memang tadi aku bilang kan ada perasaan gak enak, tapi mungkin itu hanya perasaan gugup ya kan, karena mungkin pertama ya. Sampai ke Surabaya tidak ada kejadian apapun nih, ya kan. Udah tuh, dan akhirnya terus kita balik lagi pun tidak ada kejadian apapun gitu kan, sampai Jakarta. Terus kita off. Biasanya kalau dari Jakarta ke Surabaya, dari Surabaya balik lagi ke Jakarta, baru kita libur. Oh gitu. Ya. Oh, baru tahu nih. Ya, seperti itu. Nah, 2 hari kemudian aku dapat kereta tuh malam lagi jatah kerjanya. Nah, kebetulan sama si Novi lagi nih, ya kan? Si Novi lagi dengan kru yang sama gitu. Nah, kru yang sama oke lah gitu kan. Terus aku mancing-mancing nih. Lanjut nggak ceritanya nih gitu kan? Cerita apa nih? Tentang Manggarai lah, gue masih penasaran. Terus tentang kejadian-kejadian yang kalian alami selama perjalanan gitu kan kereta, karena aku kan baru gitu kan. Kalian yang udah pada lebih senior dari aku pasti kan punya cerita-cerita yang lebih seru lagi gitu, sambil bercanda-canda gitu. Gimana Cap gitu kan sama kaptennya ya. Kalau gue sih nggak pernah ya, kecuali gue ngeliatin orang pacaran gitu kan. Udah tuh sambil bercanda sambil jalan seperti biasa kayak kemarin lagi kan. Udah tuh naik, kita sambil senda gurau cerita gitu kan. Dan itu kan malam ke berapa tuh? Tuh 2, malam ketiga. Iya. Nah, malam ketiga itu baru tuh aku merasakan nggak enak gitu kan. Ya nggak tahu, mungkin karena aku orangnya tuh pekaan dalam arti itu kalau mau ada kejadian apa biasanya kan aku udah rasanya tuh nggak jelas gitu kan. Nah tuh
Nah, udah selesai dari Gambir, kereta berangkat. Terus masih belum kejadian apa-apa tuh ya, masih. Nah, pertengahan sekitar jam 9 apa jam 10 kalau nggak salah. Aku juga nggak ngeh banget, tapi kita belum sampai Cirebon nih. Belum sampai ke Cirebon. Nah, udah gitu kereta itu kayak apa sih bunyi jeglek gitu, tau nggak? Nggak biasanya kalau kereta eksekutif itu kan larinya kan selalu kenceng kan, jeglek gitu kan. Nah, begitu dijeglek gitu kan kayak ada kayak sambungan kayak nabrak gitu kan. Lambat lah, keretanya lambat. Terus gue bilang, kenapa itu? Dibilang gitu kan. Gak tahu ada apaan, dibilang gitu kan. Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya, gue bilang gitu kan. Udah, masih belum ada berita tentang kejadian yang kenapa keretaku kok bisa lambat. Kita masih positif aja tuh. Oke, nah begitu udah berjalan, ada yang nyampein tuh dari teman-teman kita juga sih, masih dalam satu kru gitu. Katanya nabrak cewek. Ya, nabrak orang itu. Nah, terus pas lagi lambatnya ini, itu karena baru aja nabrak. Kalau kereta itu kan nggak mungkin kalau nabrak orang terus berhenti, ya kan? Nah itu nggak mungkin banget ya. Paling nggak dia memperlambat jalan dan akhirnya kita cepet lagi, kan seperti itu kan. Nah udah tuh kita kaget semua dong. Hah, serius nabrak? Iya gitu kan, nabrak gitu. Nah itu posisinya di depan itu kan gelap. Kita nggak tahu itu daerah mana. Nah dari dulu kita kan nggak ada kepikiran. Kalau sekarang, di mana? Langsung mencet map kan, ya kan? Oh iya kejadiannya ternyata di sini. Nah waktu itu kita nggak tahu, ya HP-nya juga masih HP kentang kan, ibaratnya kan gitu kan, masih pakai Nokia gitu. Jadi ya udahlah, udah nabrak, cuma lokasinya kita nggak tahu nih di mana. Tapi yang jelas memang belum sampai daerah Cirebon gitu kan. Sudah. Nah jadi trending topik tuh ya kan pada saat itu, wih nabrak gitu kan. Cuman kan penumpang gak ada yang tahu ya kan, cuman kita aja sebagai kru yang tahu gitu kan. Sudah, setelah kita sampai Surabaya, kita di mes tuh kita bahas lah ya kan, kita bahas emang bener tadi nabrak cewek. Iya katanya nabrak cewek gitu kan. Terus ya nggak tahu kan kereta nggak berhenti, terus gimana dong, kita rundingan tuh bareng-bareng gitu, kita ngobrol gitu. Ya gue nggak tahu itu kan. Terus ceweknya ya udah pasti meninggal lah, nggak mungkin orang namanya ketabrak, kita kan kereta cepet gitu kan. Ya udahlah gitu, merinding, jangan-jangan nanti hantunya gentayangan atau segala macam gitu kan, seru-seru gitu. Iya mudah-mudahan enggak lah, kita doain yang terbaik aja, semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, aku bilang gitu. Akhirnya udah cerita-cerita itu udah saatnya kita harus berangkat ke Jakarta gitu kan. Udah berangkat ke Jakarta malamnya, nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Sampai kita pun turun di Manggarai, ya tetap topik itu yang kita bahas ya kan di keluarga kru gitu. Udah dibahas kayak gitu, udah kita pulang. Terus 2 hari kemudian kita masuk lagi. Nah disitulah terjadi keanehan sama aku gitu kan. Di malam itu seperti biasa kita bertugas sambil bercanda gitu kan. Aku cek gerbong itu sekitar jam 10 dan itu semua udah dibagiin selimut sama bantal. Nah tiba-tiba aku jalan nih ya kan, jalan ke bagian belakang karena aku pikir kan takutnya ada penumpang yang belum kebagian selimut yang terlewatkan. Nah terus akhirnya aku gue cek ke belakang ya, gue bilang gitu sama Nov, lo bisa ke sebelah sono deh, gue ke sebelah sono gitu kan. Terus gue tanya sama Pramanya, lo mau ikut gue nggak gitu kan, ngecek ke belakang. Gak lah, gue sini aja, maksud lo sendirian nggak berani sih gitu kan. Ya udah kan, posisi kan memang kalau kereta awal berangkat lampu kan masih terang tuh, ya kan, belum dimatiin kan, karena kan posisi lampu mati itu sekitar jam 11 lewat, karena kita kasih nyaman untuk penumpang tidur, ya kan, kalau terlalu terang kan mereka kasihan juga. Udah tuh, habis itu ya udah jalanlah aku. Waktu itu kalau aku nggak salah itu di gerbong ke-7, gerbong 7 ya, gerbong 7 tuh ada sekitar 5 penumpang, tapi dia ngisinya di bagian depan, ya kan, ngisinya di bagian depan. Terus aku ngelihat itu ada satu cewek duduk sendirian. Jadi sambungan gerbong itu sekitar 1, 2, 3, 4
4 dari sambungan gerbong bagian belakang. Nah itu dia tuh duduk sendirian dan dia belum aku kasih selimut sama bantal. Ya kan, terus aku sempat bengong. Masa iya sih gue kelewatan sama nih cewek gitu kan. Sedangkan tadi kan udah bagi semua, perasaan bangku ini kosong gitu kan. Ya udahlah, Mbak, mohon maaf belum dapat selimut sama bantal kah? Gitu kan. Dia diem aja tuh, terus cuman geleng. Ya kan, terus ya aku pikir dia malas ngomong. Aku kan orangnya positif aja ya, terus nggak kepikiran kalau itu tuh yang aneh-aneh gitu kan. Ya udah, dari situ sebentar ya saya ambilkan gitu kan. Gue balik lagi lah ke restorasi ya kan. Terus kata temanku, woi mau kemana lu? Mau tidur? Gak sih, orang gue kelewatan tadi satu penumpang yang gue belum kasih selimut sama bantal gitu kan. Oh kok bisa? Ya gue pikir tadi udah semua cuy, gue bilang gitu kan. Terus ya satu nyatanya yang belum tuh cewek. Tapi ya gue sih agak aneh sih, kenapa emang tuh cewek, kenapa gue tanyain diem aja. Terus temen gue ngeledekin kan, Sariawan gitu kan. Iya kali ya gitu kan. Yaudah gue nganter dulu ya. Yaudah sendirian kan? Iya gue sendiri nggak apa-apa gitu kan, orang di gerbong 7. Balik lagi lah ke sana gitu kan. Aku kasih tuh, Mbak, ini selimut sama bantalnya nanti dipakai ya, karena kan kalau udah malam suhunya semakin dingin gitu kan. Dia cuman ngangguk doang gitu kan sambil senyum gitu, tanpa berpikir yang ini orang atau setan atau apalah ya, nggak kepikiran sama sekali gitu kan. Oke, kalau ada perlu apa-apa nanti bisa menghubungi kami atau nanti ada kru yang lewat, kakak bisa meminta bantuan gitu kan. Dia ngangguk lagi kan, udah tuh aku tinggal lah ya kan. Udah tuh aku tinggal, aku tetap ngecek ulang lagi lah ke belakang, takutnya ada yang ketinggalan lagi nih. Sampai gerbong terakhir itu semuanya udah kebagian. Oke lah, tenang lah ya. Terus sambil nawarin ada yang mau kopi atau apa, dan ada juga beberapa penumpang yang pesen ya kan. Oke lah, dengan semangat balik lagi lah ke restorasi gitu kan. Tapi yang nganterin kopi berikutnya bukan aku, jadi ada peramanya, cowok nih ya kan, peramanya terus nganterin ke penumpang yang ada di bagian belakang yang tadi pesen kopi gitu kan. Udah tuh kembalilah aku ke restorasi untuk istirahat gitu. Nah di sana tuh tetap kita bercanda nih gitu kan. Udah lokasi iya. Emang sih nggak tahu cewek, cuman dia nggak mau ngomong gitu kan. Dia nggak mau ngomong terus kayak diem gitu kan. Terus lu nggak ngajak ngomong? Ya gimana gue mau ajak ngomong, orang dianya diem. Aku bilang selimutnya nanti dipakai, cuman gini loh. Gitu. Cuman manggut-manggut doang kan, ya udah gitu. Oh ya udahlah gitu kan. Tapi semuanya udah selesai kan? Udah, aku bilang gitu. Udah semua pokoknya kan. Udah lanjutlah tuh kita ya bersenda gurau, terus cerita juga. Nah salah satu kaptennya tuh juga cerita, iya gue tuh pernah gitu kan, pernah ngalamin hal aneh juga di kereta, tapi bukan kereta yang kita naikin, di kereta yang satunya gitu kan. Nah apa tuh Cap, kita kan penasaran ke apa tuh Cap gitu kan. Ya pokoknya gue ngelihat sesuatu yang aneh aja di situ, di kamar mandinya gitu kan. Pas gue ketok, pas gue mau kencing, itu kayak ada suara di toilet dipencet, gitu kan. Tuh kok lama banget gitu kan. Tapi begitu gue buka nggak ada apa-apa gitu. Loh, kita kan ketawa, mungkin itu perasaan si kapten aja kali. Serius gitu kan. Duh, terus mudah-mudahan kita nggak ngalamin ya hal-hal aneh gitu kan. Ya udah, tidur lah. Malam itu kan, yaudah kita istirahat lah, nanti kan kita akan bangun, kita akan cek lagi nih gitu kan, akan cek lagi penumpang, siapa tahu ada yang mau ngopi lagi, ada yang makan lagi gitu kan. Ya udah, akhirnya kita istirahat jam 2 itu kita cek lagi tuh, takut ada yang mau kan. Nah aku waktu itu berdua sama temen, jadi aku yang ngecek sebelah kanan bangku, temanku yang sebelah kiri gitu kan, tetap kita cek gitu. Cewek itu masih ada ya, karena kan gue pikir penumpang, ya udah gitu kan, kita tawarin juga dia diem aja, kita lewatin lah gitu kan. Kita balik lagi pun dia masih ada juga. Akhirnya kita balik. Kapten bilang sudah selesai semua dicek, sudah bilang gitu kan. Nggak ada yang pesan makanan atau minuman, mungkin mereka sudah pengen istirahat kan, posisi kan di jam 2 ya gitu kan. Udah kita istirahat lagi. Nah di jam
jam 4 lebih ya, jam 4 lebih tapi jam 5 kurang lah. Aku juga nggak begitu pokoknya sekitar jam segitu waktunya kita untuk ngambil selimut. Ya, kita kan waktunya ngambil selimut sebelum penumpangnya turun, ya kan. Karena dulu kan pernah ada kejadian sampai selimut sama bantalnya tuh dibawa ya. Untuk menjaga itu semua kan sebelum mereka turun ke Gambir, kita udah harus mengumpulkan semua yang kita bagikan gitu kan. Udah tuh kita tarikin satu-satu gitu kan. Nah, udah tarikin satu-satu, tibalah ke bangku si perempuan ini gitu kan. Nah, bangku perempuan ini nggak ada. Nggak ada apanya nih? Orangnya nggak ada. Penumpangnya nggak ada? Penumpangnya nggak ada. Tuh cewek nggak ada dengan posisi selimut sama bantalnya itu masih kelipet kayak gini nih. Ya kan? Nih selimut terus bantal gitu kan atasnya, dan posisinya itu di bangku dia duduk. Nah, karena aku mikirnya nggak aneh-aneh, aku pikir lagi ke toilet. Ya kan, mungkin ke toilet satu, kalau enggak dia pindah ke bangku mungkin ya, karena kan mau sampai gitu kan. Udah tuh aku cek ke belakang, begitu aku balik lagi ke gerbong 7 itu, dia memang belum kembali gitu kan. Aku pikir, ini perempuan kemana ya, turun gak mungkin. Karena kan kereta kita gak berhenti gitu kan. Nah sudah gitu, aku cek ke toilet tuh. Aku cek ke toilet, aku bukain ke toilet cewek, gak ada. Ya kan, kok penasaran kemana nih perempuan ya kan. Terus masalahnya kan gak berhenti nih kereta ya. Kalau berhenti pasti aku akan kepikiran, oh mungkin turun nih di stasiun ini. Tapi kan kereta gak berhenti, itu yang bikin aku penasaran. Tuh perempuan kemana gitu kan. Udah aku cek lagi tuh ke gerbong sampai ke depan. Aku belum ngomong nih, belum cerita sama temen-temen ya. Masih aku batin aja nih kan. Sambil kepikiran, kemana ya nih cewek gitu kan. Aku cek semuanya sampai ke depan, sampai temanku bingung. Lu nape ngelewatin kita, kok lu diem aja kayak orang linglung gitu kan. Terus gue bilang, nggak apa-apa sih, bentar. Gue bilang gitu kan, bentar, gue mau ke depan dulu. Aku masih kepikiran, ceklah ke gerbong yang depan-depan nih, takutnya dia ke depan nih ya kan. Ternyata semua begitu aku cek dia nggak ada gitu. Nah di situ aku bingung, itu orang apa ya gitu kan. Nah aku baliklah ke tempat si perempuan ini duduk kan. Aku balik ke tempat si perempuan ini duduk, terus aku masih linglung tuh, nengok sana nengok sini, kemana ya tuh perempuannya. Pada saat aku bingung, lewatlah petugas kebersihan, ya, Mas, sini gitu kan. Iya Mbak, kenapa gitu? Aku mau tanya, Masnya kan udah bolak-balik nih berkali-kali kan, gitu kan? Iya, lihat penumpang yang ada di sini nggak gitu? Penumpang? Kan memang dari semalam kosong. Orang jelas-jelas gue ngasih bantal sama selimut sama dia. Nah ini bantalnya, selimutnya gue ambil, bilang gitu kan. Lah emang kagak ada. Emang selimut ini dari semalam itu udah ada di situ, dilepit, nggak ada yang make. Nggak ada sih petugas kebersihan ini nih, si masnya ini kan. Udah gitu, aku terus, apa gue yang salah lihat ya, bilang gitu kan. Tapi ya nggak mungkin lah ya gue salah lihat, orang bener-bener gue ajak ngomong kok, walaupun itu dalam keadaan aneh gitu kan, dia nggak berbicara gitu kan. Terus rambutnya juga kan panjang gitu, terus mukanya memang pucat gitu kan. Ya aku pikir ya karena aku nggak begitu perhatiin gitu kan, ya udahlah gitu. Nah terus aku bingung tuh, Masnya bilang, emang kenapa Mbak? Enggak, orang semalam bener-bener ada nih perempuan di sini gitu kan. Orang aku taruh, aku masih ngeyel tuh kan. Aku tuh ngasih selimut, ngasih bantal gitu kan. Gak mungkin kalau itu bukan orang. Dia juga ngeyel juga nih petugas kebersihannya kan. Kan saya sudah bilang Mbak, tempat ini kosong, cuman ada beberapa penumpang itu di depan, di belakang sini tuh semuanya kosong. Memang saya ngeliat Mbak jalan bawa bantal sama selimut gitu kan. Saya pikir Mbak itu nggak mau tidur di kamar Prami ya kan, mungkin di sana berisik pada ngerumpi ya kan, pada bercanda pada apa. Biasanya kan kalau Prami itu kalau malas tidur di kamar, kan ada kamar nih di restorasi kan, itu mereka kadang suka ke gerbong gitu kan, karena mungkin pengen tenang gitu kan. Kalau di penumpang itu kan tenang gitu kan. Nah saya pikir Mbaknya itu bawa bantal sama selimut mau tidur.
mau tidur di gerbong yang itu gitu kan. Saya nggak kepikiran kalau di sini ini mbaknya mau ngasih bantal sama selimut ke seseorang gitu kan. Karena kau pikir udah bolak-balik nih kan nggak ada penumpangnya di situ gitu. Ya udah akhirnya aku kayak orang bego gitu kan, kayak orang linglung lah gitu kan. Sampai garuk-garuk kepala gitu. Terus siapa dong yang tadi duduk di sini? Terus udah itu halu kali. Kalau gue halu nggak mungkin gue nganterin ini, ya kan? Gue kan tidur di kamar Prami, gue nggak mungkin tidur di gerbong. Gue bilang gitu kan. Masih debat tuh. Ada kali sekitar 10 menitan lah kita ngobrol di situ kan. Udah merinding semuanya. Ya udah saya mau lanjut ya Mbak, bilang gitu kan. Aku nggak jawab tuh, masih keadaan masih bingung gitu kan. Bener gak sih apa yang gue lihat? Enggak, orang kok gitu kan. Aku ambil selimutnya sama bantalnya, terus kemudian aku baliklah ke restorasi tuh. Tapi aku terus masih diem tuh, masih diem. Teman aku tuh negur, woi kenapa lu? Enggak, gue mau tanya sama lo, Cap, sini Cap, gue bilang gitu kan. Akhirnya kita duduk tuh berempat. Apaan? Gue mau tanya, daftar penumpang di gerbong 7 itu yang nomor ini ada nggak gitu, nomornya aku lupa ya, ada nggak? Bilang bentar gue cek gitu kan. Karena kan yang tahu daftar penumpang kan memang kapten ya, dicek lah sama si kapten. Kosong cuy. Udah tuh di situ udah mulain kayak tanganku tuh didikin, dalam hati gue. Terus temanku, lah kenapa lu kok mukanya mendadak pucat gitu? Nggak mungkin apa gitu kan. Emang kenapa sih, ada kejadian apa sih gitu kan si kapten kan. Cap, serius Cap, bangku itu nggak ada orang. Emang nggak ada kok, ini kan penumpangnya ditunjukin nih, ini penumpangnya itu ada di sini. Kalau sebelah sini tuh nggak ada. Tapi nyata Cap, sampai aku gitu kan, tapi nyata ini aku nganterin bantal sama selimut itu ke gerbong 7, ke bangku ini Cap, aku bilang gitu kan, ke bangku ini nih, bilang gitu kan. Lu halu kali. Gimana gue mau halu, gue bilang gitu kan, orang gue ngomong kok. Kan malamnya kan gue bilang tuh sebelum aku nganterin bantal sama ini kan ada yang negur si Hendra yang negur gue. Mau kemana lu? Mau nganterin bantal sama selimut gitu. Lah emang belum semua? Ingat gak gue ngomong gitu? Ingat gak lu Ndra gitu kan? Iya kan lu nganterin emang bawa selimut sama bantal mau ke gerbong yang 7 ini kan. Dia bilang gitu. Terus lah gue pikir ada penumpangnya, kata si Hendra. Ya emang ada penumpangnya, gue bilang gitu kan. Makanya gue anterin bantal sama selimut ke bangku itu gitu kan. Tapi nyatanya Cap, gue kesono itu hanya tertinggal bantal sama selimutnya doang. Orangnya kagak ada. Ya kan, yang gue tahu itu tuh ada orangnya, dan kereta kita kan nggak berhenti, dan dia turun di mana, masa dia loncat lewat jendela, ya kan? Ya nggak mungkin lah, gitu kan? Nah masalahnya dia kemana, gitu kan? Lu udah cek ke semua gerbong? Udah, gue bilang gitu kan. Terus nggak ada toilet? Emang kagak ada, bilang gitu kan? Nah terus temen gue nyetuk tuh si Wira. Gue tahu masalahnya. Kenapa? Itu perempuan yang lu lihat yang duduk di gerbong 7 ini itu arwahnya yang kemarin kereta ini tabrak. Kita terdiam semua nih. Serius loh. Lu lupa beberapa hari lalu kereta kita nabrak gitu kan? Ya iya sih, tapi lu percaya kalau arwah itu gentayangan? Ya mana gue tahu gitu kan. Ya mungkin aja gitu. Nyatanya lu lihat. Kita semua gak ada yang ngelihat kok. Lu doang yang ngelihat gitu kan. Udah tuh kita masih diem-dieman tuh. Mungkin dengan pikiran kita masing-masing kan. Bener gak sih? Lu halu kali, teman gue gitu kan. Ih, dibilangin halu gimana? Gue juga lagi bingung tuh cewek kemana. Dibilangin itu kita obrolan pas kita mau ke ke apa sih namanya, ke Gambir. Karena kan udah selesai tuh, udah pagi gitu kan. Sudah tuh, udah masih jadi pembahasan kita. Jadi lu yakin kalau yang duduk di gerbong itu arwah yang kemarin kita tabrak gitu kan? Ya gue yakin sih, kata si Wira gitu. Gue yakin sih. Apa kok gue doang yang ngeliat? Kenapa kalian gak ngeliat? Ya mana gue tahu gitu kan. Udah tuh ya kan.
Nah, kita sampailah di Gambir. Penumpang semua turun tuh ya kan. Seperti biasa kita mengantar penumpang-penumpang gitu untuk turun ya kan. Tugas kita untuk melepas perpisahan lah ya sama penumpang gitu. Udah gitu kita naik kereta, kita pulanglah ke Manggarai ya kan. Kita pulang ke Manggarai, aku masih keadaan masih memikirkan. Jadi aku nggak fokus dengan kerjaan gitu. Udah lu fokus aja dulu sama kerjaan, gampang lah kita bahas di nanti saat kita briefing pulang gitu kan. Pas itu pukul berapa ya? Kok males pulang tuh, ya kan? Udah males pulang ya udahlah kita obrolin lah. Jadi kaptennya 2 itu udah pulang, dinas pembersihannya juga udah pulang, tinggal kita berempat, aku, Novi, Wira sama si Hendra. Gitu kan. Udah terus kita bahas tuh, lu beneran? Iya beneran. Dan gue masih kepikiran sampai sekarang gitu kan. Siapa ya gitu kan. Kalau penumpang nggak, gue yakin nggak gitu kan. Karena gue jelas banget gue lihat itu tuh memang cewek rambutnya panjang gitu kan. Orang dia gue kasih selimut aja dia manggut gitu kan. Yaudah kita pulang lah, mudah-mudahan besok nggak ada kejadian apa-apa lagi. Kita kan masih ada tugas sekali lagi jalan gitu kan. Udah kita pulang ke rumah masing-masing, tetap aku di kamar itu tetap kepikiran juga kan akhirnya kan, siapa itu perempuan ya, kok bisa gue doang yang lihat gitu kan. Sudah gitu, nah besoknya kita pas kita berangkat lagi ke Surabaya, itu ada kejadian satu lagi gitu. Aku ketemu sama perempuan itu tapi di jam berapa ya, pas aku mau ke kamar mandi. Kamar mandi di kereta? Kita pas waktu itu kan krunya tuh beda waktu itu, bukan sama yang kru yang kemarin, beda orang lagi lah ya gitu kan. Tapi memang aku nggak cerita ke mereka nih gitu kan, nggak cerita ke mereka. Terus akhirnya, gue pipis dulu ya bentar, posisinya tuh jam 11 malam, aku ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi itu aku nengok lah ke bagian belakang gitu. Itu aku melihat ada sosok perempuan tuh jalan. Terus aku sempet ngeh, kok kayak perempuan yang gue temuin gitu kan. Perempuan yang aku temuin waktu kemarin malam di gerbong ini gitu. Aku penasaran, gue ikutin lah. Kok makin gak kelihatan ya gitu kan, makin gak kelihatan. Kemudian di gerbong terakhir itu dia langsung ya dia hilang. Terus aku ikutin tuh terus lari kan, ya nggak lari sih, maksudnya setengah berlari gitu kan ke belakang gitu kan, sampai orang-orang ngeliatin nih Mbak Praminya kenapa sih gitu kan. Udah tuh sampai belakang, udah mentok aku celingak-celinguk kan, perasaan aku ngeliat dia di sini loh tadi gitu kan. Udah dari situ udah mungkin pikiran aku aja yang kebawa yang kemarin gitu. Baliklah aku ke tempat kita istirahat. Nah aku telepon chattingan tuh sama temenku yang kemarin satu kru gitu. Wih, gue ngeliat cewek itu lagi gitu kan. Di mana? Ya yang kemarin gue lihat itu. Terus duduk, maksudnya penumpang lagi? Enggak, dia bukan penumpang, cuma dia lewat gitu kan. Nah dia lewat, terus gue ikutin sampai ke belakang, dia ngilang di gerbong yang paling akhir. Gitu kan, lo kenapa nggak kejar? Ya nggak mungkin gue pakai heel gue kejar, yang ada gue jatuh ya kan. Ya gue setengah jalan cepet gitu kan, setengah berlari gitu. Tapi begitu gue udah sampai belakang, orangnya nggak ada gitu. Lu yakin lah gue bilang gitu kan. Terus sudah akhirnya tetap nih kita nggak cerita. Mereka tuh kumpulnya tuh dengan cerita masing-masing gitu kan. Ada yang horor, ada yang apa, pokoknya random banget lah ya. Ketemu bukan satu kru, kayaknya ya nggak harus kita cerita juga. Takutnya juga kan mereka juga takut, ya kan. Ya udah, akhirnya dari situ tibalah di Surabaya gitu kan. Nah begitu di Surabaya aku tetap diem tuh, tetap mikirin gitu kan, karena seumur hidup baru itu gitu kan ketemu hal-hal aneh gitu kan, apalagi baru gitu kan di kereta. Apa mungkin cerita-cerita mereka tuh bener gitu kan. Ya udah sampai tiba saatnya kita balik lagi nih ke Jakarta kan. Nah di stasiun Manggarai itu aku sendiri nih, karena kan bukan teman-teman deket. Ya udah sih lo, ya udah ketemu lagi ya oke gitu kan. Nah
biasanya aku tuh suka nongkrong dulu nih ya kan di stasiun Manggarai gitu. Sambil cerita-cerita tentang horornya stasiun ini sama pedagang-pedagang yang ada di situ ya kan sambil nunggu siang gitu. Terus aku sempet nih cerita sama salah satu pedagang yang ada di situ yang memang sering aku beli jajan gitu kan. Cerita terus dia juga sama omongannya bahwa itu hantu itu adalah orang yang ketabrak sama kereta yang aku naikin pada saat itu gitu. Terus itu yakin Pak? Iya katanya kan begitu kan. Oke lah terus kan. Nah saat itu kan ada satu masinis tuh yang lewat karena kita udah lepas nih, udah lepas tugas kita pulang. Biasanya kan aku males tuh naik umum. Pak ikut dong gitu kan. Mau ikut kemana? Gue turun di Senen. Terus emang kosnya di mana? Saat itu aku kosnya di Cempaka Putih kan. Ya udah pulang. Nah di perjalanan ini yang paling aku ngeri yang sampai sekarang itu nggak bisa aku lupa. Oke. Naik lokomotif. Nah itu aku ikut di depannya tuh di depan. Nah aku nggak tahu tuh lokasinya wilayahnya secara detail aku nggak tahu. Yang jelas perjalanannya itu dari Manggarai ke arah stasiun berikutnya lah ya gitu kan, stasiun berikutnya. Di pertengahan itu nabrak orang, mukanya itu apa sih namanya, kepalanya itu nempel di kaca depan Lokomotif? ya di lokomotifnya, sedangkan itunya kepental. Itu benar-benar kebayang banget gitu kan, sampai aku shock lah. Cewek apa cowok Kak? Sorry. Itu cowok yang ketabrakan itu ke cowok, itu jelas banget. Terus gak lama dia jatuh ya kan. Cuman kan kalau kayak gitu kan gak bisa berhenti kan, yang tadi saya bilang kan gak bisa berhenti kan. Udah pokoknya udah perasaanku tuh udah nggak jelas ya kan, udah campur aduk gitu kan, udah hampir setengah pingsan juga karena kan darahnya tuh kan masih nempel di kaca gitu kan, walaupun itu kepalanya udah ngegelundung itu masih nempel gitu kan. Udah akhirnya aku sempet turun itu badanku tuh lemes banget gitu kan. Apa sih yang gue lihat itu apa sih tadi gitu kan, itu kejadian bener apa enggak gitu. Sampai udah baru kemarin ngelihat sosok perempuan, pulang pun mendapat kejadian seperti ini gitu kan. Akhirnya ada sampai kos, aku langsung ngerebahin badan sambil gak habis pikir gitu kan. Seserem inikah gitu kan kerja di kereta api gitu kan, dengan berbagai cerita-cerita horor yang sebelum kejadian aku tuh udah banyak yang aku tampung. Dari mulai stasiun Manggarai ya kan, terus cerita kru yang pernah ngelihat sosok perempuan, terus kejadian terakhir yang baru aja dialamin ya gitu. Nah dari situ tuh aku sempet ngedon ya kan, apa gue keluar aja ya. Tapi kalau gue keluar gue kerja di mana? Jadi aku berdialog dengan diriku sendiri gitu kan, aku mau lanjutin apa enggak gitu kan. Cuman kata nyokap ya kalau lu mau keluar lu mau kerja di mana lagi, kerjaan kan susah gitu kan ya. Terus kalau kejadiannya kayak gini-gini terus entah kita kedepannya nanti akan ada kejadian apa lagi kan aku nggak tahu Bu gitu kan ya. Terus gimana gitu, ya udahlah kamu sholat dulu ya kan, berdoa semoga kedepannya nggak terjadi apa-apa gitu kan. Udah tuh akhirnya berjalan sampai nggak terasa itu aku sampai 1,5 tahun bekerja di kereta api ya, 1,5 tahun ya kan. Dan sejak kejadian itu aku nggak pernah mau yang namanya cek gerbong sendirian. Aku selalu bawa temen nih ya kan, selalu bawa temen, entah itu temen prama atau kaptennya atau dinas petugas kebersihannya ini. Pokoknya harus ada yang nemenin karena aku trauma. Aku nggak mau. 1,5 tahun tuh ya. Aku di kereta tuh 1,5 tahun dan kemudian aku sakit waktu itu, aku kena tipes dan sekitar seminggu lah aku dirawat di rumah sakit ya kan.
karena memang capek juga kan. Udah gitu ya udahlah, aku rasain aja deh, kata kamu yakin gitu kan. Ya gimana, akunya sakit gitu kan, nggak tahu nih harus sembuhnya kapan gitu kan. Keluarlah aku dari situ ya. Terus ya udah akhirnya di rumah, dan ya aku simpan semua cerita-cerita tentang cerita teman-teman. Terus itu ya. Kejadian aku sendiri yang aku alamin itu aku save di pikiran aku, di hati aku bahkan ya, karena nggak pernah aku ngalamin seperti itu, baru itu aku ngalamin. Dan baru kali ini share ke teman-teman semua nih. Nah, ya kan? Oke, diminum dulu deh. Silakan. Kali di kopinya nih. Aduh, oke. Kita seruput lagi nih ya ceritanya ya. Seruput lagi Kak. Wah, gokil sih ya ternyata. Jadi begitu ceritanya. Gokil. Nah, jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Kak Ledis nih saat jadi prami ya. Iya betul. Atau pramugari tapi di kereta. Nah, Kak Ledis pernah ini nggak nanya ke teman-teman semua bahwasannya kalau sekarang pengen jadi pramugari kereta tuh ada sekolahnya dulu kah atau gimana sebelum kita bahas ke horornya kisahnya nih ya kan? Kalau di kereta, dulu itu nggak ada sekolahnya sih. Berarti harus minimal tamatan SMA. Dia good looking ya yang penting ya. Good looking, terus bahasa Inggrisnya juga ya dia menguasai lah, walaupun nggak menguasai full gitu. Bahasa Inggris nggak bisa bahasa Inggris nih. Ya udah pakai bahasa Jawa lah ya. Iya. Oke, berarti kalau sekarang mungkin ada beberapa sekolahnya mungkin ya yang kejurusan atau apalah kali ya kayak gitu ya. Ya sekarang Kalau dulu katanya kan sih ada. Minimal SMA dan gitu banyak kan ya. dari ini kebanyakan D3. Oh D3. Oke. Nah, emang kereta api di Indonesia ini pesat banget perkembangannya. Betul sekali. Dari tahun ya itu kali di saya 2000 soalnya pernah Tahun juga ngerasain naik kereta ekonomi tuh penumpang gaib juga. Saya jadi penumpang gaib karena bayarnya di atas. Iya kan ekonomi nih, kita berbicara ekonomi kan. Betul. Kita nggak beli tiket ya kan. Ingat banget tuh kata nyokap. Pas itu kan biasanya pulang kampung tuh kalau momen mudik kan tuh. Iya betul. Pasti kan penuh tuh dan nggak ada onlinean gitu. Nggak ada, belum yang penting ada. datang ke stasiun, pasti naik gitu kan ya. Betul. Nggak ada tiketnya masih kertas gede tuh panjang kalau cekrek Nah, gitu betul, kan ya. Ada yang kabur tuh ke kamar mandi kan? Iya bener itu penumpang gaib beneran Nah, itu. Bayar yang gituin apa ya tiketnya tuh tempel, bayar tempel. Bayarnya tuh kalau zaman dulu bahasanya bayar di atas. Oh berarti Kang Umang ngalamin juga tuh? Mengalami juga. Makanya Bayar kan. tempel ya? Iya, saya penumpang gaib soalnya nggak bayar resmi gitu ya. Kalau sekarang, mulai dari KRL, ya kan. Terus apalagi kereta jarak jauh kan, Jakarta, Surabaya. Mau dari eksekutif, bisnis, ke ekonomi, sekarang udah nyaman. Udah leks. Iya kan? Ya, udah masuk ke sekarang. stasiun, udah nggak ada tuh namanya, mohon maaf, asongan-asongan. Nggak ada, antri-antri juga udah nggak ada. Antri nggak ada, bayar online semua, Iya, ya kan? semuanya online. Makanya ketika nyokap balik kampung naik kereta, gimana nih caranya nih gitu kan? Kan sekarang nggak pakai buka kan? Gitu Iya, kan? betul. Masuk. Ini gimana sih naik kereta aja ribet nggak? Berbicara orang dulu gitu kan? Kalau betul, sekarang betul. dipermudah lah gitu Iya, kan? teknologinya kan udah canggih ya. Udah canggih. Nah berbicara di ini kan banyak nih kejadian yang dimana orang mohon maaf ketabrak kereta, kendaraan ketabrak kereta, entah itu motor, entah itu mobil. Betul sekali. Yang kebanyakan kalau udah ketabrak kereta besar kemungkinan udah meninggal dunia. Betul. Dan dalam catatan mohon maaf udah terbagi-bagi potongan tubuhnya. Terpecah-pecah. Ya kan? Ya, Nah, betul. kita balik lagi nih di pengalaman di tahun 2000, ya kan? Yang dimana kali di sini yang tadi 1,5 tahun Jakarta Surabaya, trayeknya emang trayek Jakarta Surabaya atau memang ada tujuan-tujuan trayek berikutnya? Enggak, cuman Jakarta Surabaya sih. Berarti trayek terjauh itu ya? Jakarta Surabaya memang. Kereta itu memang jurusan Surabaya. Karena eksekutif ya? Eksekutif. Oke, nah balik lagi tuh yang masalah ketabrak tuh, yang tadi kita bahas di awal, di tahun 2000 mungkin palang kereta itu Oh banyak. banyak, tapi kan masih Manual. Iya, gitu kan, betul. dimana ketika ada sinyal dan masih terus. Kalau sekarang kan enak tuh udah by system semua kan. Tugasnya tuh sampai lari-lari nutup gitu kan. Iya nutup. Gitu. Kalau sekarang kan udah tinggal tombol, dapet nih kereta ini lewat gitu kan, sekian menit lagi udah dapet sinyal dulu gitu kan. Seharusnya kan minim
Ya, yang Angka kecelakaan dong. betul. Yang udah otomatis itu palang pintu yang di bagian perkotaan. Ya, kalau Oke, yang di kampung antar desa gitu kan nah ya. itu masih pakai manual tuh dulu ya kan. Kalau di Jakarta ada palang pintu pantun. Nah, itu beda lagi. Lo siapa lo ngelamar anak gue lo gitu. Palang pintunya pantun kalau Jakarta ya kan. Oke. Nah, mungkin teman-teman semua yang pernah dengar atau yang banyak juga nonton warga Indramayu ataupun Cirebon yang nonton nih saat tahun berapa tuh ya, ada di salah satu perlintasan kereta di antar desa itu yang dimana mau nganter rombongan haji tertabrak kereta. Jadi kalau di kampung itu kalau nganter orang yang mau naik haji itu naiknya mobil pick up, Kak. Bayangin mobil pick up yang isi ibu-ibu bawa anak ketabrak dar. Nggak tahu kemana, pasti mencerat kemana. Dan itu lokasinya kalau nggak salah udah ada beberapa ekspor juga pada ke situ, bahkan udah masuk TV dunia lain atau apa gitu yang kesurupan gitu kan. Nah seharusnya kan jadi catatan penting juga gitu loh untuk mungkin para pemerintah dan aparat yang punya kewenangan gitu kan. Oke, kalau di perkotaan kan emang padat ya kendaraan melintas gitu, tapi kan di pelosok-pelosok desa kan pasti antar desa A desa B dilewatin sama rel kereta. Seharusnya kan di situ juga ada gitu kan, by system semua. Bahkan aku pernah melintasi salah satu desa di daerah Jawa Tengah, itu belum ada palangnya. Jadi hanya ditungguin sama Pak Ogah. Oh, yang minta-minta itu ya? Gitu. Itu masih ada sekarang masih. Aku lebih respect yang Pak Oga yang di palang kereta sih ketimbang yang di puter-puteran balik sih. Bener. Karena nyawa lo gitu kan ya. Gue lebih respect tuh. Bener. Kalau misalkan dipekerjakan oleh perusahaan tertentu, bermanfaat tuh untuk semua warga gitu ya. Iya, pokoknya itulah udah belum terpasang itu aku pernah melihat itu memang belum ada palangnya. Jadi kalau mau lewat tuh kita harus tengok sana, tengok sini. Terus misalkan kita rumor atau mitosnya tuh setan budeg. Nah, betul. Iya kan? Iya, memang kayak begitu. Kan? Makanya kadang suka aku tepuk-tepuk nih, gitu kan. Cubit-cubit, budeg kan ini budeg nggak? Bukan budeg. Nggak kedengeran nggak nih, gitu ya kan? Iya, maksudnya sadar nggak nih, itu kan. Udah nengok, udah kanan, terus nengok lagi ke belakang nih ada. Oh, nggak aman, dah. Kadang langsung jalan. Gitu. Kadang juga di beberapa masyarakat daerah tertentu ketika melintasi sebuah rel kereta itu biasanya masih klakson tuh. Nah. Betul, ya kan? Betul itu. Masih menganut itu gitu loh, nggak tahu ada apa gitu kan. Tapi biar terbebas dari setan budeg kata dan lain sebagainya kan. Tapi nggak cuma kereta juga sih, nggak cuma di perlintasan kereta. Jembatan pun sama kayak gitu. Oke, balik lagi ke pengalamannya Kak Ledis nih. Berarti selama 1,5 tahun yang ngalamin kejadian penumpang gaib itu baru pertama kali itu dan terakhir kalinya. Iya, terakhir kalinya. Oke, kalau yang senior ini pernah ngalamin penumpang gaib gak nih? Kalau penumpang gaib sih enggak, cuman yang mereka alami ya itu kadang-kadang di stasiunnya itu yang suka ngelihat. Justru di stasiunnya ya? Oke, mungkin gak ngalamin penumpang gaib tuh gara-gara eksekutif. Coba kalau ekonomi, banyak penumpang gaib. Penumpang gaib tapi masuknya ke WC. Iya gitu kan. Oke. Nah, ternyata kan baru tahu nih ketika ketabrak kereta, orang ya atau masyarakat yang mau melintasi kita jebret, kereta kan otomatis nggak berhenti karena kan ada SOP-nya kan. Ketika berhenti kan pasti duk gitu kan, karena kan kecepatan tinggi apalagi eksekutif ya, dia memperlambat kecepatannya. Iya, paling memperlambat. Terus kemudian lanjut lagi nanti ada yang ngurusin. Iya, betul. Gitu kan berarti kan ya. Betul. Oke, kalau di KRL kan jebret berhenti tuh, diem dulu kan. Kalau KRL. Iya kan? Aku kan nggak pernah ngalamin KRL. Oh iya, KRL juga nggak ada praminya juga sih ya. Oke. Pokoknya penumpang gaib yang mungkin nggak sih bahwasanya penumpang gaib itu yang dulu pernah ketabrak di kereta itu. Menurut asumsi dari Kak Ledis. Bisa jadi sih. Atau mungkin mungkin lagi berkamuflase aja gitu. Ya bisa dua-duanya sih. Mungkin aku juga bisa berkamuflase. Bisa jadi juga ya memang dia mau menampakkan diri. Nah, ciri-ciri perawakannya gimana, Kak? Dia cantik, tapi mukanya tuh pucat. Rambutnya panjang. Cantik, mukanya pucat. Tapi nggak nimbulin dia abis ketabrak gitu kan? Enggak, cuman putih aja deh, putih.
Pokoknya putih banget, orangnya putih banget. Aku pikir orang Tionghoa kan. Nah, ya kan, ya udah. Aku nggak berani banyak. Maksudnya nggak berani memperhatikan dia secara masa iya aku mau pelototin gitu kan, nggak mungkin kan. Cuman sekilas aja ya karena aku berasumsi kalau itu adalah manusia gitu kan, jadi nggak sedetail itu gitu kan. Oke. Nah terus kemudian selama 1,5 tahun ngalamin ini nggak Kak? Kereta anjlok gitu Kak? Nah itu pernah, tapi bukan dalam dinas, bukan dalam tugas ya. Jadi saat itu aku tuh mau ke daerah, mau ke Jogja. Nah mau ke Jogja, di situ aku naik kereta apa sih? Aku lupa ya waktu itu. Pokoknya eksekutif juga lah. Itu anjlok di daerah Kebumen. Nah itu dia. Nah di situ juga ada keanehan juga tuh saat anjlok itu juga ngeri juga ya saat itu kereta anjlok itu kan dia sempat ngeguling ke sawah, ya ngeguling ke sawah, semuanya tuh berantakan dan udahlah kita karena mungkin aku bukan lagi tugas gitu kan, aku jadi penumpang, caranya mau main gitu kan, mau main ke Jogja itu paniknya tuh sama, aku ngebayangin pas aku lagi tugas, pas lagi tugas tiba-tiba kejadian seperti ini gitu, ya kan? Nah lagi-lagi ya itu di situ aku melihat yang ngebantuin itu cewek, cuman dia bukan prami. Bajunya kan berbeda ya, ya kan, nggak pakai pakaian prami gitu, tidak. Jadi dia pakai baju putih. Dia ada di situ juga. Cuman kalau itu nggak lama, aku melihatnya cuman sekilas. Oke. Kalau nginget kereta ini, nginget kejadian tragedi Bintaro deh ya. Ya. Itu malah seremnya udah luar biasa. Itu kalau KRL Bintaro itu ya. Bukan KRL kah? KRL yang yang dari Sudimara ya? Iya, yang pala ketemu pala itu dekat, ya kan, dan berapa orang itu kan sampai kebakar juga kan keretanya. Betul sekali. Oke, terus kemudian nih Kak, ini stasiun Manggarai ini, ya kan, kalau sekarang berbicara sekarang Manggarai mewah banget, ya kan. Luar biasa, mewah udah kayak mall. Iya, terus kemudian kalau jam-jam tertentu, jam-jam sibuk, wah padatnya bukan main. Betul. Balik lagi kita ngomongin tahun 2000. Nih balik lagi tahun 2000 nih gitu kan ya. Rumor yang paling ger banget tuh di stasiun Manggarai apa Kak? Bahkan kan ada filmnya juga kan? Kereta hantu. Itu yang sempat diangkat ya di cerita-cerita, itu adalah kereta hantu yang katanya lewatnya itu di jam 12 lebih. Katanya seperti itu. Dan itu cerita nggak cuma 1 atau 2 orang yang cerita, tapi banyak banget yang cerita. Ya? Apalagi pedagang-pedagang asongan yang dimana dia memang kerja di situ, yang setiap hari di situ. Betul. Jadi tahu benar kejadiannya. Nah, aku tampung tuh cerita-cerita tuh dari mereka-mereka yang memang mengalami di situ gitu. Bukan cuma 1-2 orang ya. Iya betul. Ini berbicara orang asongan yang sering tiap hari bahkan gitu kan di stasiun itu. Betul sekali. Bahwasanya bilang kalau emang ada kejadian-kejadian yang tadi terutama kereta hantu, mungkin kemudian ada penampakan dan sebagainya. Ini ngomongin lagi balik lagi di tahun 2000 ya, bukan kalau sekarang gitu kan. Sekarang malam juga udah terang banget. Sekarang mah KRL juga sampai malam kan. Iya, oke. Nah, terus dari temen kakak itu pernah gak ada si Novi ataupun yang lainnya pas di stasiun Manggarai ngeliat kereta hantu? Gak, itu gak pernah. Gak pernah? Mereka itu belum pernah yang namanya ngelihat kereta hantu untuk kita ya, untuk kita itu tidak pernah. Jadi kita dapatkan informasi itu dari mereka-mereka yang memang bisa dibilang tinggal di situlah gitu kan. Nah, kalau tahun 2000 mungkin masih rumornya kereta hantu ya. Sekarang juga ada kereta hantu, tapi sekarang udah di mall. Wisata rumah hantu, kita naik kereta tuh, ya kan? Rumah hantu masih ada, kereta hantu. Ada yang loncat-loncat ya. Ya kan, masih ada gitu kan. Oke. Nah, terus selama kakak dinas gitu ya, Jakarta Surabaya Jakarta, begitu sebaliknya, ini agak sensitif sih sebenarnya. Nabrak orang cuma sekali atau berapa kali? Yang aku alami selama 1,5 tahun ya cuma sekali itu. Cuma sekali itu cuma aja? Sekali itu. Cuman aku dapat informasi kereta yang lain pernah. Pernah ya? Iya. Oke, pasti ada sih pasti gitu ada. Kan. Apalagi ya balik lagi 2000 nih gitu kan. Dimana palang pintu kereta api masih minim gitu kan. Media sosial belum berkembang ya kan? Masih banyak yang nggak ke-up dan sebagainya betul gitu sekali. kan ya. Oke. Sebenarnya pilihan kereta api itu
merupakan pilihan yang tepat sih untuk orang yang memang nyari nyaman dan tepat waktu. Betul sekali. Ya kan, Iya. kalau pesawat pertama kan harga tiketnya agak mahal dan Betul. nggak semua orang kan dengan ketinggian tuh is oke lah Iya. gitu kan. Rasa traumatik kan pasti ini ya. Dan Betul. kereta api di Indonesia itu jadi apa ya? Menjadikan solusi untuk kita yang tadi tuh. Sarana yang terbaik sih. Yang terbaik. Betul. Tepat waktu. Nggak ada yang ngaret. Iya. Ngaret pun paling sekian menit. Iya betul. Gitu kan, sampai nggak berjam-jam. Minim angka kecelakaan. Bener kan? Iya, beda dengan berarti kayak bis, betul, ya kan, pesawat gitu. dan sebagainya gitu kan, paling ya anjlok Iya. gitu kan ya. Oke, jadi pengen naik kereta ya. Ya, berarti di tahun 2000 tuh bantalnya masih kotak gede. Masih gitu. kotak. Ya, warna biru toska, Biru, betul, ya? biru. Biru warna tuh. Ya kalau peluk bantal kotak tuh aneh. Kecil. Gitu. Iya kan? Aneh taruh di gimana tuh Berarti kalau- udah pernah dong Udah waktu itu pernah naik. ngerasain. Nah, Iya makanya bener. nih. Oke. Nah, terus satu kali nih Kak, Kakak pernah lihat sosok yang pedagang asongan cebol gak? Nah, itu juga banyak yang cerita ya. Salah satu kaptenku itu dia cerita gitu kan. Katanya pernah nemuin di Manggarai ini. Manggarai. Jadi dia kayak pedagang asongan gitu. Saat itu dia mau beli rokok. Cebol? Iya. Cebolnya ini mohon maaf kayak postur Jadi dia posturnya kecil. manusia. Oh, Posturnya kerdil kecil lah ya. gitu. Iya. Cebol. Tapi Kak, Ladies nggak pernah. Kalau aku tidak. Jangan sampai. Itu sih kayak, iya aduh amit-amit. Jangan sampai. Tapi pernah naik kereta lagi nggak era-era sekarang? Mungkin sekarang 2020, 2000 berapa belasan? enggak, baru-baru aja sih Jakarta Surabaya. Oke, apa yang ngebedain pas kali di tahun 2000 sama sekarang jadi penumpang dari fasilitas Jauh ini? banget. Sekarang aja tuh kereta ekonomi itu udah kayak eksekutif bagusnya, ya kan? Terus harganya juga kalau yang eksekutif itu udah 2 kali lipat dari tahun 2000. Oke, Harganya. Terus juga kan fasilitasnya udah hampir sama antara ekonomi sama bisnis. ya bisnis ya eksekutif. Bangkunya kan udah ke depan semua. Kalau dulu tuh, Seatnya udah 2-2. belakang tuh enak banget. Udah ada depan, dengkul beradu, ya Wah, kan? iya. Punggung juga duduknya tegak kayak Kalau gini. tidur gitu diliatin kan. sama orang depan tuh ya, tiduran yang ngeces ya. Iya. Untungnya dulu itu Dulu nggak ada HP. Benar. Coba kalau ada HP udah viral Waduh, itu udah. iya. Gitu kan. Yang kaki nyilang ke sini lah, yang ke sini Benar. lah. Sampai sono bengkak kaki. Iya bener-bener tidur berapa belas jam gini aja Masih kan, mending kemana. kalau bisa duduk ya kan, masih Kalau mending masih diri, duduk. betul. Tiduran di jalan, betul, pakai betul. tikar gitu kan dilangkahin pakai koran, semua iya, tuh iya. dilangkahin tuh Iya pakai lagi. pedagang asongan Iya kan. lagi. Aduh. Bahkan kalau itu- anak kecil tuh di bawah bangku joknya tuh. Bawa tips kan iya. bisa tuh. Belum lagi yang kecek Oh, gitu iya. kan, yang Oke. jadi-jadian gitu kan. Nah, Berarti kereta sekarang tuh banyak pilihan nih. Mulai dari ekonomi, bisnis, eksekutif, luxury, sleeper, betul. panoramik, ya kan? banyak Banyak lahir kereta-kereta yang sudah benar-benar tuh udah canggih, udah modern, itu banyak sekarang. Tergantung Dan mau yang mana. aku belum pernah coba itu. Oke, dan nanti semoga X dari Pramugarin bisa nyobain. Lewat nih berjasa juga loh, ya kan? Di tahun 2000 berbicaranya, ya kan? udah. Kalau sekarang udah oke lah, udah nyaman lah. Oke, Kak, sebelum ditutup nih Kak videonya, kira-kira Kak Ladies punya pesan gitu untuk teman-teman semua yang mungkin sekarang nih yang nonton lagi bekerja di kereta api. Ya, yang utama sebelum kita melakukan perjalanan, ya satu ya harus berdoa dulu lah ya, berdoa terus ya ibaratnya nggak yang aneh-aneh itu dalam arti nggak harus kayak di gunung sih, nggak boleh omongannya itu nggak boleh, wah gue nggak akan kejadian apa-apa ya, kita kan nggak tahu yang di atas. Cuman itu sih pesan aku. Terakhir lagi Kak, suka dukanya Kak. Sukanya enak, dukanya deh kita. Kakinya pegel kalau saat kita tuh bawa makanan gitu kan, kita kan pakai heel kan. Oh iya, iya. Pramugari Berapa sekarang. senti Kak? Coba gue nggak tahu ya berapa sentinya ya kan? Gokil gak tuh? Pramugari sekarang itu kan bajunya kan panjang-panjang tuh sopan. Dulu kan kita masih Pendek-pendek, sedengkul ya betul. kan. Nah itu harus seimbang bawa makanannya gitu kan. Aku pernah kepleset bukan kepleset apa sih?
Kekilir. Iya gitu, jatuh kayak gitu tuh Paling pernah. kereta kan gitu ya, masih ada goyangan-guncangan dikit Betul lah. kan kereta kan jalan kan goyang-goyang dan itu kalau awal-awal itu kan udah pasti susah iya. banget gitu kan bawa-bawa apa jalan di tengah-tengah gitu dengan kondisi kereta kalau lagi kenceng banget itu kan itu. Oke, kalau misalkan dukanya ada kayak lagi nih satu tawaran lagi, misalkan kakak bukan keterima tapi ada kesempatan lagi nih, misalkan ya, jadi pramugari, mau nggak? Ini bukan berbicara umur dan sebagainya, ya kan? Tapi mau nggak dengan fasilitas sekarang, kita yang nyaman, aman gitu? Mau banget. Mau banget ya? Mau banget. Oke. Apalagi sekarang kita udah jadi kreator horor kan. Oh ya. Pramugari kata jadi kereta horor loh. Ngelihatnya itu bukannya dari mata kamera, iya kan? Wah, horor di gerbong 7. iya. Sekalian tuh ya. Ayo mana nih? Nah iya makanya mau kemana lu ya? Mau kemana gitu kan? Ya kan kita ikutin pakai kamera gitu. Besoknya viral ya kan? Nah, iya bener. Diundang podcast. Oke, jadi sebelum mengakhiri tuh sebelum diakhiri video ini, jadi kalau saya naik kereta tuh ada 2 tempat yang paling saya sukai. Pertama gerbong restorasi sama kamar mandi. Wih, tahu nih kamar mandinya udah enak banget kan Udah sekarang enak udah banget. wangi gitu kan. Mohon maaf ya, buang air besar sambil pegangan tuh asik tuh. Ada pegangan, set asik ya kan. Terus biasanya tuh bordes gitu kan, asik tuh, jujuk brot, ya kan, jujuk brot. Itu dua tempat yang paling gue suka gitu. Oh gue tahu sekarang kalau di kamar mandi itu makanya kenapa tuh lama. Itu. Mereka mungkin menikmati. Iya, kan kayak di ayun kan, jadi tidur tuh lama-lama tuh. Sekarang bersih-bersih kok. Kalau dulu mohon maaf bau pesing-pesing ya. Kalau sekarang Wangi bersih, sekarang. wangi banget gitu. Parfum tuh udah nempel di mana-mana. Stella jeruk gitu ya. Kan. Stella jeruk. Stella jeruk. Oke. Ya habis ya. Gitu ya teman-teman semuanya pada video kali ini. Kita doakan semoga kalian di sini sehat selalu Kak. Amin. Dan sebelum tutup lagi videonya, untuk teman-teman semua yang suka dengan konten penelusuran horor, langsung aja mampir ke YouTube dan TikToknya Kalides, yaitu apa Kak? Kasih tau lagi ke teman-teman semua. Ladies Mystery. Nah, linknya tuh ada di bawah video gitu ya teman-teman semua. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Ladies ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjadi pramugari kereta api ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kak Ladies, thank you banget loh. Sama-sama. Oke. Bungkus.